Putri KW blak-blakan membongkar rahasia dominasi An Se-young. Tetapi pengakuan itu justru membuka pertanyaan besar tentang peluang podium Indonesia di BAC. Saat banyak orang terpaku pada teknik lawan, Putri Kusumawardhani justru mengungkap sisi yang jauh lebih menakutkan dari Ratu Tunggal Putri Dunia itu. Pernyataan ini muncul setelah latihan di Platnas PBSI Cipayung, dan nadanya terasa jujur. Putri tidak mencari alasan, ia sedang membaca kerasnya persaingan Tunggal Putri Dunia. Menariknya, Putri KW tidak menilai An Se-young sulit ditembus karena teknik semata. Menurutnya, yang paling menyiksa justru daya tahan, konsistensi panjang, dan kemampuan membaca momen lawan. Jadi ancaman terbesar bukan pukulan yang selalu spektakuler. Bahayanya muncul saat An Se-young terus bertahan, minim error, lalu memancing lawan kehilangan sabar dan menyerahkan poin sendiri. Pengakuan ini penting, karena banyak orang mengira cara menumbangkan pemain dominan selalu lewat adu teknik. Putri justru menegaskan bahwa pertarungan modern ditentukan ketahanan, akurasi, dan kepala dingin. Dalam satu penjelasan singkat, Putri KW seperti membongkar resep kemenangan An Se-young. Lawan Korea itu membuat pertandingan terasa panjang, berat, dan melelahkan sampai lawan runtuh sendiri. Disitulah tekanan besar untuk Tunggal Putri Indonesia. Kalau rally terus memanjang dan lawan nyaris tidak memberi angka gratis, setiap pemain dipaksa punya fisik elit dan disiplin tinggi. Tetapi wawancara ini tidak berhenti pada pujian. Putri langsung mengalihkan fokus ke Badminton Asia Championships dan targetnya jelas karena ia ingin menembus podium. Target podium dari Putri Kusumawardhani terdengar realistis sekaligus berani. Persaingan BAC selalu brutal, dan setiap ronde bisa mempertemukan pemain elit Asia dengan tekanan sangat tinggi. Karena itu cara Putri membaca tantangan terasa dewasa. Ia menegaskan fokus utamanya bukan hasil akhir, melainkan mengeluarkan seluruh permainan terbaik agar performanya makin stabil. Pendekatan ini penting untuk pemain yang memburu lompatan level. Saat atlet terlalu terobsesi pada hasil, ritme permainan bisa kaku. Saat fokus pada performa, keputusan di lapangan biasanya lebih jernih. Dari sudut kompetitif, ucapan Putri juga memberi sinyal bahwa ia sedang membangun fondasi jangka panjang. Podium di BAC adalah target dekat, tetapi konsistensi melawan pemain top adalah modal lebih besar. Dan disinilah nama An Se-young kembali relevan. Dominasi pemain Korea Selatan itu bukan cuma ancaman, melainkan standar yang harus dikejar jika Putri ingin benar-benar masuk lingkar elit. Kabar baiknya, Putri KW tampak sadar pada jarak itu. Kesadaran seperti ini justru berbahaya bagi rival, karena pemain yang paham kelemahannya biasanya datang dengan rencana lebih presisi. Kita juga tidak boleh mengabaikan faktor kepercayaan diri. Mengakui kekuatan An Se-young secara terbuka bukan berarti minder. Putri terlihat sedang memetakan musuh utama sambil menyiapkan cara naik kelas. Kalau diterjemahkan lebih jauh, pernyataan Putri adalah alarm untuk siapapun yang ingin bersaing di Tunggal Putri Dunia. Teknik bagus saja tidak cukup, tanpa stamina gila, konsistensi rapat, dan disiplin menekan error. BAC nanti akan menjadi ujian yang jujur untuk semua itu. Bukan hanya soal seberapa keras Putri menyerang, tetapi seberapa lama ia menjaga kualitas pukulan dan emosi saat laga memanas. Ada sisi lain yang bikin publik penasaran. Jika Putri benar-benar mampu tampil lepas, lawan-lawan unggulan justru bisa berada dalam tekanan, karena pemain yang sedang menikmati permainan sering menghadirkan kejutan besar. Apalagi sektor tunggal putri Asia sekarang penuh persaingan ketat. Sedikit celah bisa dimanfaatkan, tetapi sedikit goyah juga bisa langsung dihukum. Maka podium adalah bukti kesiapan hidup di level tertinggi. Dari seluruh pernyataannya, pesan paling kuat adalah ini. Putri Kusumawardhani tidak bersembunyi dari kenyataan pahit. Ia melihat betapa kuatnya An Se-young, lalu memilih tetap menatap podium dengan kepala tegak. Sikap seperti itu membuat cerita menuju BAC terasa makin panas. Ini bukan kisah atlet yang terlena mimpi, tetapi pemain yang tahu kerasnya medan tempur dan tetap memaksa dirinya masuk persaingan. Jadi sekarang sorotannya bukan sekadar seberapa hebat An Se-young, melainkan apakah Putri KW bisa mengubah pengakuan jujur itu menjadi bahan bakar untuk meledak di lapangan. Jika ia berhasil menjaga performa, menekan error, dan bertahan di rally panjang, pintu podium tetap terbuka. Tetapi jika tekanan mental pecah lebih dulu, tembok para pemain top akan kembali terasa sangat tinggi. Itulah drama yang membuat langkah Putri Kusumawardhani menuju BAC layak ditunggu. Karena dari pujian pada An Se-young, kita justru melihat pertaruhan besar seorang wakil Indonesia yang mengejar pembuktian. Jika momentum ini terbuka, sorotan Asia bisa berubah total ke arah Putri KW. Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em.
Laga debut Adnan dan Indah di kejuaraan Asia 2026 justru bisa berubah jadi panggung runtuhnya unggulan kelima Hong Kong. Banyak yang melihat undian babak 32 besar ini sebagai hukuman berat untuk Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil. Tetapi justru disitulah potensi kejutannya mulai terasa sangat nyata. Di atas kertas, lawan mereka memang menakutkan. Tang Chunman dan Si Ying Swet datang sebagai unggulan kelima, pasangan Hong Kong yang punya pengalaman besar, reputasi mapan, dan kebiasaan mengontrol ritme pertandingan penting. Tetapi kejuaraan bulu tangkis Asia 2026 bukan sekedar soal ranking. Dalam duel seperti ini, tekanan mental, keberanian membuka laga, dan kecocokan gaya bermain sering lebih menentukan daripada status unggulan. Justru faktor pertama yang bikin Adnan dan Indah berbahaya adalah status debutan mereka. Sebagai pasangan underdog dari pelatnas Cipayung, mereka masuk lapangan tanpa beban ekspektasi sebesar lawannya. Semua sorotan untuk menang ada di pundak Tang dan Si. Ketika pasangan unggulan merasa wajib lolos, setiap rally panjang bisa berubah menjadi tekanan, dan setiap kesalahan kecil bisa terasa berlipat ganda. Situasi itu memberi ruang bagi Adnan dan Indah untuk bermain lebih liar, lebih berani, dan lebih lepas sejak servis membuka. Dalam laga ganda campuran, rasa bebas seperti ini sering melahirkan pola permainan yang sulit ditebak. Kunci berikutnya ada di area depan, wilayah yang sangat menentukan arah serangan modern. Indah Cahyasari Jamil punya insting potong shuttlecock yang tajam dan berani mengambil bola lebih awal di depan net. Kalau Indah bisa menang adu drive dan netting atas Si Ying Swet, pasangan Hong Kong akan dipaksa mengangkat bola lebih sering. Dari sana, struktur serangan mereka langsung goyah karena mereka kehilangan kendali tempo. Di saat itulah peran Adnan Maulana menjadi sangat vital. Dengan bola angkat yang mulai muncul, Adnan akan mendapat panggung ideal untuk melepaskan smash keras dari belakang dan memaksa pertahanan lawan terus tertekan. Ini bukan soal pukulan keras semata. Adnan juga punya stamina dan daya ledak yang bisa sangat mengganggu pasangan senior ketika rally dipaksa tetap cepat dan intens dari awal sampai akhir. Analisis paling menarik dari duel ini adalah peluang memancing Tang Chunman masuk ke tempo yang tidak nyaman. Jika permainan dipercepat terus-menerus, kualitas bertahan Hong Kong bisa menurun sedikit demi sedikit. Dan dalam pertandingan level tinggi, penurunan kecil seperti itu sangat mahal. Satu pengembalian tanggung, satu bola setengah, atau satu rotasi yang terlambat bisa langsung dihabisi pasangan yang sedang percaya diri. Karena itu, skenario kemenangan Adnan dan Indah sebenarnya cukup jelas. Mereka harus menggebrak sejak game pertama, menolak permainan lambat, dan memaksa lawan bertarung dalam ritme cepat yang menguras fokus. Semakin cepat Tang dan Si kehilangan kenyamanan, semakin besar peluang Indonesia mencuri momentum. Unforced error dari pasangan Hong Kong bisa menjadi sumber angka yang sangat penting pada fase pembuka. Momentum awal ini sangat krusial karena pasangan debutan biasanya hanya butuh satu ledakan kepercayaan diri untuk bermain jauh di atas prediksi. Begitu beberapa poin spektakuler masuk, atmosfer pertandingan bisa berubah total. Jangan lupakan juga unsur kejutan strategi. Karena Adnan dan Indah belum banyak dibebani label besar di ajang sekelas ini, lawan bisa saja belum sepenuhnya siap menghadapi pola nekat dan agresif yang mereka pilih. Kejuaraan bulu tangkis Asia 2026 juga menjadi panggung yang sempurna untuk lahirnya kuda hitam baru, dan pasangan seperti Adnan dan Indah punya semua bahan untuk menciptakan cerita itu. Tentu saja ada risiko besar. Jika Indah kalah dominan di depan net atau Adnan gagal menjaga tekanan dari belakang, pasangan Hong Kong akan kembali masuk ke pola tenang yang selama ini menjadi kekuatan mereka. Namun justru itulah yang membuat laga ini terasa menggoda. Ada celah taktis yang jelas, ada perbedaan tekanan psikologis yang tajam, dan ada peluang bahwa keberanian Indonesia bisa mengacak seluruh prediksi awal. Bahkan jika pertandingan berjalan sampai rubber game, banyak yang menilai stamina pasangan muda Indonesia bisa menjadi pembeda. Ketika intensitas terus naik, kaki yang lebih segar sering menghasilkan keputusan yang lebih berani. Kalau straight game terjadi, itu berarti strategi agresif mereka bekerja sempurna sejak awal. Kalau harus 3 game, peluang tetap terbuka selama fokus di poin kritis tidak runtuh oleh euforia atau rasa panik. Yang membuat cerita ini makin panas, pemenang laga ini berpotensi melangkah ke babak 16 besar dan menghadapi lawan berikutnya dengan suntikan kepercayaan diri yang sangat besar. Efek kemenangan debut bisa luar biasa. Menumbangkan unggulan kelima bukan cuma soal satu tiket lolos. Itu akan menjadi pernyataan keras bahwa Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil bukan sekedar pelengkap undian di Ningbo, melainkan ancaman baru. Jadi ketika banyak orang melihat duel ini sebagai rintangan mustahil, analisis teknis justru menunjukkan hal sebaliknya. Debut Adnan dan Indah bisa menjadi momen ledakan, asalkan area depan dikuasai, tempo dijaga cepat, dan tekanan tidak kendur. Sekarang pertanyaan besarnya tinggal satu. Mampukah Adnan dan Indah mengubah status underdog menjadi senjata paling berbahaya, lalu menjadikan kejuaraan Asia 2026 sebagai panggung kejutan terbesar mereka?